kabarnya hari ini, Mas? Baik, Bu. Baik, kalau begitu, kamu tahu tidak Ibu panggil kemari untuk apa? Memangnya saya dipanggil ke sini untuk apa? Jadi, di sini akan mengadakan konseling individual, Mas. Sebelumnya kamu tahu tidak apa itu konseling individual? Kurang tahu, Bu. Jadi, konseling individual adalah pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk mengetaskan masalah yang dialami konseli. Nah, di sini Ibu sebagai konselor dan kamu sebagai konseli, Mas. Mengapa Ibu bisa tahu kalau saya sedang ada masalah? Bisa, Mas. Ibu mengadakan observasi selama seminggu ini untuk memperhatikan peserta didik yang kurang fokus, dan diantaranya itu termasuk kamu, Mas Uel. Iya, Bu, betul. Akhir-akhir ini saya kurang fokus. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan kamu tidak fokus, Mas? Bagaimana ya, Bu? Kalau Mas Uel belum siap bercerita, ya tidak apa-apa. Mungkin Ibu saja yang akan bercerita. Jadi, di dalam bimbingan dan konseling ini terdapat banyak sekali asas, seperti asas keterbukaan, asas kejujuran, dan asas kerahasiaan. Dan yang paling penting itu asas kerahasiaan, di mana semua permasalahan dan persoalan dari konseli akan dijaga rapat dan pihak luar tidak akan mengetahuinya. Jadi, di sini saya bebas menceritakan permasalahan saya tanpa khawatir diketahui pihak luar ya, Bu. Iya, Mas, betul sekali. Sekarang Mas Uel boleh bercerita dengan santai ya, Mas. Silahkan. Jadi begini, Bu. Saya itu pindahan dari SMA sebelah. Saya di sini masih beradaptasi di sini. Minggu lalu saya mengikuti ulangan harian dan mendapatkan nilai bagus, Bu. Tapi itu membuat saya menyesal, Bu. Memangnya apa, Mas, yang membuat kamu menyesal? Bukankah kamu harusnya senang mendapat nilai bagus? Iya, Bu. Saya mendapatkan nilai bagus itu berkat saya mencontek, Bu. Oleh sebab itu, saya merasa bersalah. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan kamu memilih untuk mencontek, Mas? Apakah kamu tidak belajar? Sebenarnya saya itu belajar, Bu. Tapi saya hanya memastikan saja jawaban saya benar atau salah dengan melihat contekan, Bu. Berarti kamu tidak yakin dengan jawaban kamu, Mas? Sebenarnya saya itu iri dengan teman-teman yang mendapatkan nilai bagus, Bu. Saya juga ingin mendapatkan nilai bagus, sehingga saya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang bagus, yaitu dengan cara menyontek, Bu. Oke, Mas Well, mengapa kamu terobsesi dengan tujuan yang kamu inginkan sehingga kamu menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya? Apa penyebabnya, Mas? Sebenarnya ini akibat dari pengalaman saya di sekolah yang lama, Bu. Coba kamu ceritakan lebih detail lagi mengenai masalah sekolah kamu yang lama. Jadi begini, Bu. Saya di sekolah yang lama itu pernah menyalonkan diri menjadi ketua OSIS. Waktu itu saya sangat percaya diri sekali bahwa kubu saya akan menang. Namun pada akhirnya kubu kami kalah. Dan itu membuat saya sangat kecewa. Dan itu membuat pikiran saya irasional. Saya berpikir bahwa kubu lawan bermain dengan curang, yaitu dengan menyogok semua siswa, Bu. Apa yang menyebabkan kamu berpikir irasional, Mas? Mungkin dari lingkungan keluarga saya, Bu. Keluarga saya itu terutama ibu saya, beliau selalu berpikiran negatif tentang saya. Seperti contohnya, "Kamu ngapain sekolah pulang sore mulu? Pasti kamu di warnet nongkrong di bengkel sama teman-teman kamu ya?" Padahal saya itu rapat organisasi, Bu. Pada saat itu, saya menjadi sekretaris. Kan tidak mungkin saya meninggalkan rapat begitu saja. Kamu sudah mencoba memberitahu ibu kamu yang sebenarnya. Sudah, Bu, tetapi ibu saya tetap saja tidak percaya dengan saya. Mungkin dari keluarga saya itu selalu berprasangka buruk terhadap saya. Saya juga ikut berprasangka buruk terhadap orang lain, Bu. Pandangan manusia.
Pemikiran irasional individu itu merupakan proses belajar yang irasional yang dipelajari oleh orang tuanya atau lingkungan keluarga. Karena mungkin dari lingkungan keluarga konseli, terutama ibunya, beliau selalu berpikir negatif tentang anaknya. Sebenarnya rasa khawatir seorang ibu terhadap anaknya merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, jika berlebihan, sang anak akan merasa bahwa dirinya tidak bisa dipercaya karena terus-menerus dituduh, sehingga menyebabkan sang anak juga tidak akan mempercayai orang lain dan akan menuduh serta berprasangka buruk seperti yang dialami oleh konseli dalam pemilihan ketua OSIS dan berpikir bahwa kubu lawan bermain curang dan menyogok seluruh siswa. Nah, itu merupakan awal mula terbentuknya pemikiran yang irasional. Baik Mas Well, jadi apa yang menyebabkan kamu berpikir irasional? Bermula dari lingkungan keluarga saya, Bu, dan kejadian saya saat pemilihan ketua OSIS. Attended event atau A, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami individu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Bermula dari lingkungan keluarga, yaitu sikap ibunya yang terlalu overthinking dan kejadian saat pemilihan ketua OSIS. Nah, pada peristiwa itu dan kejadian tersebut merupakan langkah awal terbentuknya pemikiran irasional klien terhadap semua kehidupan yang terjadi pada dirinya. Apa yang membuat kamu yakin bahwa kamu kalah dalam pemilihan ketua OSIS itu ada penyebabnya, Mas? Iya, Bu, saya merasa penilaian pasti dia mencokok, pasti berbuat curang, pasti ada manipulasi saat pemungutan suara, Bu. Baik Mas Well, itu merupakan keyakinan irasional, pemikiran prasangka buruk yang kamu pikirkan. Coba kamu renungkan kembali dari sisi rasional seperti apa. Mungkin jika saya berpikir lebih dewasa, saya kalah pemilihan ketua OSIS karena kurang berusaha keras, kurang cekatan, terlalu santai, dan tidak disiplin, Bu. Belief yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan sense seseorang ada dua macam, yaitu keyakinan yang rasional atau rational belief atau RB, dan keyakinan yang tidak rasional atau irrational belief atau IB. IB dari peristiwa konseli sendiri, iya Bu, saya merasa penilaian pasti dia menyogok, pasti berbuat curang, pasti ada manipulasi saat pemungutan suara. Kemudian kalau yang RB, mungkin jika konseli berpikir lebih dewasa, konseli kalah pemilihan ketua OSIS karena kurang berusaha keras, kurang cekatan, terlalu santuy, dan tidak disiplin. Oke Mas, lalu apa reaksi kamu dan tindakan kamu selanjutnya dari pemikiran rasional dan irasionalmu itu? Kalau reaksi rasional saya ya harus menerima dengan lapang dada dan memperbaiki kesalahan, Bu. Tetapi saat ini saya tersadar bahwa saya mengikuti reaksi irasional saya, yaitu jengkel dan marah, tidak mau lagi untuk pergi ke sekolah dan meminta untuk pindah ke sekolah ke sini. Emotional consequence, yaitu merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang ataupun hambatan emosi dalam hubungannya dengan attended event. Konsekuensi emosional ini bukan akibat langsung dari si A, tetapi disebabkan oleh beberapa variabel antara dalam bentuk keyakinan atau B, baik yang rational belief maupun yang irrational belief. RB yang dilakukan konseli tadi harusnya menerima dengan lapang dada dan memperbaiki kesalahan. Tetapi dia memilih jengkel dan marah, tidak mau lagi untuk pergi ke sekolah dan minta untuk pindah ke sekolah yang baru. Karena rasionalitas individu tergantung pada penilaian individu berdasarkan keinginan atau pilihannya atau berdasarkan emosi dan perasaannya. Emosi sangat mempengaruhi perilaku individu.
Baik Mas Well, kamu sudah menyadari bahwa pemikiranmu yang irasional. Coba tolong kamu sebutkan lagi kira-kira pengalamanmu yang irasional itu kamu sebutkan seperti apa? Saya berpikir bahwa lawan saya bermain curang. Saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa saya kalah. Pemikiran irasional saya timbul karena ketidakterimaan bahwa saya tidak menjadi ketua OSIS. Keyakinan irasional saya bertentangan dengan kenyataan yang terjadi bahwa mungkin saya memang kurang berusaha keras, kurang cekatan, terlalu santai, dan tidak disiplin. Keyakinan irasional saya menguasai pikiran saya. Akhirnya saya memilih untuk pindah ke sekolah dan tanpa saya sadari, pemikiran irasional saya terbawa sampai perilaku saya yang saat ujian memilih mencontek. Dispute. Keyakinan-keyakinan irasional yang terdapat dalam diri individu yang saling bertentangan dan membantah apa yang dipikirkan. Konseli berpikir bahwa lawan saya bermain curang. Konseli tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia kalah. Pemikiran irasionalnya timbul karena ketidakterimaan bahwa dia tidak menjadi ketua OSIS. Keyakinan irasional konseli bertentangan dengan kenyataan yang terjadi bahwa mungkin konseli memang kurang berusaha keras, kurang cekatan, terlalu santai, dan tidak disiplin. Keyakinan irasional konseli menguasai pikirannya, akhirnya memilih untuk pindah sekolah, dan tanpa disadari pemikiran rasional konseli terbawa sampai perilaku konseli yang saat ujian memilih menyontek. Kemudian ada asumsi tingkah laku bermasalah. Dari pandangan manusia tadi, yaitu lingkungan keluarga konseli yang irasional, ditambah peristiwa masa lalu yaitu kalah dalam pemilihan ketua OSIS yang menyebabkan dia berpikir irasional juga. Tercermin pada kehidupannya dan sekolahnya yang baru, yaitu dia berpikir irasional dengan mengira bahwa teman-temannya mendapatkan nilai bagus hasil dari menyontek. Maka dari itu perilakunya itu ikut irasional, yaitu juga menyontek. Maka konselor di sini membantu individu sadar bahwa mereka dapat hidup lebih rasional dan produktif, mengoreksi kesalahan dalam berpikir, dan meredukasi emosi yang ingin dihilangkan, mengubah kebiasaan berpikir dan tingkah laku yang merugikan diri, dan lebih toleran terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungannya. Oke Mas Well, dari pengalamanmu, kejadianmu di sekolah kamu yang lama sangat berpengaruh dengan kehidupanmu yang sekarang ya Mas. Terutama pemikiran irasionalmu tercermin dalam perilakumu yang sekarang. Contohnya itu seperti apa? Ya seperti sekarang ini Bu, saya berpikir mungkin teman-teman mendapat nilai ujian bagus hasil dari mencontek. Oleh karena itu, saya juga mencontek Bu, walaupun saya tahu bahwa itu salah. Efeknya tercermin melalui perubahan kognitif, emosi, dan perilaku yang baru. Konseli berpikir bahwa teman-teman mendapat nilai ujian bagus hasil dari menyontek. Oleh karena itu, konseli juga menyontek walaupun dia tahu bahwa itu salah. Karena pemikiran irasionalnya terhadap orang lain, maka berakibat pada perilaku baru yang irasional juga. Baik Mas Well, kamu sudah bercerita panjang lebar. Setelah apa yang kamu lalui saat ini? Lalu apa tujuan kamu sekarang? Saya ingin berubah menjadi lebih baik Bu. Saya ingin menghilangkan pemikiran irasional saya. Saya ingin menjadi individu yang rasional. Berpikir rasional itu kamu harus bersedia untuk produktif, bisa mengkoreksi kesalahan dalam pemikiran, meredukasi emosi yang ingin dihilangkan, lalu tingkah laku yang merugikan diri sendiri, lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain, dan juga lingkungan. Apakah kamu bersedia, Mas?
Iya Bu, saya bersedia. Baik Mas Well, jika kamu harus memilih antara pemikiranmu yang rasional dengan irasional. Misalnya, ada orang lain yang membantu kamu saat kamu lagi kesusahan. Nah, kamu dalam pikiran kamu kan pasti berpikir seperti yang pertama, pasti orang ini ada maunya nih. Pasti dia membantu aku ingin meminta imbalan bla 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 seperti itu. Lalu yang kedua, mungkin orang ini memang tulus dan kamu mengucapkan terima kasih. Nah, itu termasuk yang rasional. Yang pertama tadi termasuk irasional. Sebenarnya kamu mempunyai hak penuh untuk memilih, Mas. Mengikuti pikiran kamu yang mana antara rasional dan irasional. Kamu pilih yang mana? Kalau disuruh memilih, aku pilih yang irasional Bu, yang berpikir positif dan tidak berprasangka buruk. Tetapi rasanya susah sekali untuk selalu berpikir positif Bu. Di sini, konselor menggunakan teknik dispute standar ganda, yaitu dengan mengajarkan konseli melihat dirinya memiliki standar ganda tentang diri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Di sini konselor menyajikan contoh peristiwa, yaitu misalnya ada orang lain yang membantu konseli saat lagi kesusahan. Nah, pasti berpikir antara yang pertama, pasti orang ini ada maunya nih. Pasti dia membantu aku ingin imbalan atau bagaimana gitu. Lalu yang kedua, kalau dia berpikir rasional, dia mungkin ini memang orangnya memang tulus dan kamu akan mengucapkan terima kasih. Nah, konselor menyajikan dua pilihan tersebut, kemudian konseli akan memilih yang mana. Kamu hanya perlu mendebatnya, Mas. Kamu harus mengeblok pikiran negatif kamu terhadap orang lain maupun lingkungan sekitar. Nah, tanpa kamu sadari, dengan kamu berprasangka buruk itu terhadap orang lain akan mempengaruhi perilaku kamu. Sekarang coba kamu sebutkan cara berpikir yang rasional itu seperti apa? Contohnya yaitu tidak berprasangka buruk, lebih mengintrospeksi diri, bersifat toleran, dan mengendalikan emosi Bu. Nah, setelah konseli memilih untuk berpikir rasional, tapi bagaimana caranya untuk berpikir rasional? Konselor menggunakan teknik analisis rasional. Teknik untuk mengajarkan konseli bagaimana membuka dan mendebat keyakinan irasional. Konseli harus mengeblok pikiran negatif terhadap orang lain maupun lingkungan sekitar. Tidak berprasangka buruk, lebih mengintrospeksi diri, bersikap toleran, dan mengendalikan emosi. Nah, itu dimulai dari niat pikiran yang jernih, konseli terlebih dahulu. Baik, apakah kamu bisa melakukannya, Mas? Akan saya coba sebaik mungkin. Baik, Mas. Well, kamu pasti bisa. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah konseling hari ini? Kebetulan hari ini ada ulangan harian lagi Bu. Dan saya tidak akan mencontek lagi. Saya akan bersifat rasional. Nah, dari contoh kasus tersebut merupakan pandangan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Karena dari kasus tersebut termasuk ke dalam REBT karena konseli bermasalah dengan pemikiran irasionalnya yang menghambat dia untuk berkembang dan menjadikan dia bermasalah. Oleh sebab itu, konselor menggunakan teknik analisis rasional dan dispute standar ganda atau double standard dispute untuk membantu individu sadar bahwa mereka dapat hidup lebih rasional dan lebih menghargai hidup. Bagus, Mas Well. Kalau minggu depan, apakah kamu bersedia datang menemui ibu kembali? Iya Bu, dengan senang hati. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih atas bantuannya. Oh iya, sama-sama Mas, silahkan.